Pasti banyak dari kita yang pernah dengar kalau manusia biasa itu cuma bisa memakai sebagian kecil dari otaknya. Banyak yang bilang cuma 10%. Seandainya bisa menggunakan otak sampai 100%, kita bisa jadi super jenius seperti Albert Einstein misalnya. Informasi ini seakan-akan sudah berkembang dan berakar di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Tapi, apa memang benar manusia cuma pakai 10% dari otaknya? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai habis. Sangat keliru, tapi sangat banyak dipercaya. Mungkin seperti itulah premis penggunaan otak 10% ini. Otak sebagai organ pengontrol tubuh kita memang sangat sering dikaitkan dengan banyak mitos, pseudoscience, dan miskonsepsi. Walaupun asal-muasal mitos ini masih belum diketahui secara pasti, tapi banyak yang menduga kemungkinan informasi otak yang dipakai 10% ini berasal dari buku berjudul The Energies of Man, yang ditulis oleh psikolog Amerika Serikat William James, yang menyebutkan manusia hanya menggunakan sedikit dari sumber daya mental dan fisik yang ada. Atau kalau bukan dari sini, berasal dari penelitian yang dulunya dilakukan terhadap hewan, di mana aliran listrik dipancarkan ke otak hewan dan kemudian dilihat gerakan serta respon yang timbul dari tubuh hewan itu. Dalam penelitian tersebut, hanya 10% bagian otak yang merespon ketika diberikan aliran listrik, sedangkan 90% bagian otak lainnya tidak memberikan respon gerakan atau perubahan apapun pada tubuh. 90% area lain ini dilabeli silent cortex, yang fungsinya belum diketahui. Belum diketahui loh ya, bukan tidak berfungsi. Bisa jadi mitos ini diawali karena banyak orang awam malah mengira 90% area silent cortex itu tidak berfungsi sama sekali. Sehingga muncullah miskonsepsi di mana manusia cuma menggunakan 10% dari otaknya. Sejak saat itu semakin banyak buku dan film terkenal yang memakai konsep ini. Sehingga mitos tersebut semakin banyak dipercaya oleh kita-kita yang ilmunya belum seberapa. Para ahli sebenarnya sudah sangat lama tahu kalau hal ini cuma mitos. Tapi ya karena penyebarannya tadi yang sangat luar biasa, tetap saja premis ini masih hidup dan dipercaya sampai sekarang. Bagi ilmuwan yang sudah paham betul tentang otak, mitos ini malah dianggap seperti lelucon atau lawakan yang tidak masuk akal sama sekali. Barry Garden contohnya, seorang neurologis dari Johns Hopkins School of Medicine, Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa kita menggunakan sebagian besar dari otak kita setiap saat. Masing-masing area di otak itu punya fungsinya tersendiri. Jadi kalau ada yang tidak aktif, akan muncul banyak masalah saat kita beraktivitas. Otak kita mungkin cuma beristirahat saat tidur, dan itu pun tidak semua bagian otak istirahat. Ada bagian tertentu yang malah lebih aktif ketika tidur. Makanya saat tidur pun kita masih bisa bermimpi melakukan banyak hal. Garden juga menegaskan, walaupun otak itu beratnya cuma sekitar 3% dari berat tubuh, tapi ia menggunakan 20% energi dari total energi yang dipakai tubuh kita. Mayoritasnya digunakan untuk menghidupi jutaan sel saraf yang terhubung satu sama lain di seluruh tubuh. Inilah yang membuat otak merupakan organ terpenting dalam tubuh manusia. Pendapat ini juga disetujui oleh neurologis dari Mayo Clinic. Ia menambahkan, walaupun tidak semua area aktif secara bersamaan, tapi kalau kita hitung dalam 24 jam, semua area otak itu 100% bekerja untuk menunjang aktivitas kita. Bahkan, tindakan sederhana ketika kita membuat kopi misalnya. Kita butuh lobus frontal untuk mengatur gerakan mengaduk oleh tangan. Kemudian sistem keseimbangan dan koordinasi untuk menuangkan kopi ke dalam gelas. Lalu untuk merasakan kopi sudah cukup manis, ada area sensorik di lobus parietal yang aktif. Itu baru kerjaan sederhana. Bayangkan saja pekerjaan lain yang lebih kompleks. Intinya, kalau ada area otak yang tidak aktif, hidup kita akan kacau. Karena itu, mitos tentang otak yang aktif cuma 10% ini patut ditertawakan. Setelah mendengar penjelasan tadi, mungkin ada yang bertanya nih, kalau memang setidak masuk akal itu, kenapa mitos ini masih sangat populer? Sebenarnya, pertanyaan ini sudah terjawab di awal tadi. Salah satu faktornya adalah karena penyebaran mitos ini melalui media sangat cepat dan sulit dicegah. Yang jadi masalah adalah kenapa orang-orang mudah percaya. Well, people love fairy tales.
Premis manusia cuma menggunakan 10% dari kapasitas otaknya memberikan kita harapan bahwa masih ada banyak banget nih sesuatu yang dapat kita lakukan kalau bisa mengaktifkan lebih dari 10%. Peluangnya juga besar, masih ada 90% lagi bagian yang belum aktif. Munculnya harapan-harapan palsu seperti inilah yang juga membuat banyak orang mudah termakan oleh mitos ini. Mungkin akan terdengar konyol bagi kita yang udah tahu faktanya, tapi buat orang yang belum tahu dan males nyari tahu, hal ini sangat masuk akal. Jadi jangan mudah tertipu lagi dengan mitos-mitos di luar sana. Jangan lupa lakukan cross-check terhadap informasi yang kalian dapatkan, apalagi dari internet. Segitu dulu aja video kali ini tentang benarkah kita cuma menggunakan 10% dari otak kita. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Kalau kalian masih punya pertanyaan berkaitan dengan judul kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.